Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Pada kali ini kita sedikit sharing ya teman-teman. Bagaimana kalau tema pada channel kita itu atau pembahasan pada channel kita atau akun channel kita itu kita gantikan seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Nah teman-teman, tapi sebelum kita membahas tentang permasalahan ini, tentang penggantian tema ataupun konsep kita, saya mohon dukungan kepada teman-teman semua agar mendukung dan menyupport channel kami dengan cara memberikan subscribe, like, juga komen bila ada masukan serta share bila ini bermanfaat. Pada kesempatan kali ini ya, yang saya bicarakan tadi adalah pengalaman pribadi bagaimana kalau tema dan konsep kita ganti pada channel kita. Nah, tentunya ya teman-teman, kita sebagai seorang YouTuber, apalagi YouTuber pemula seperti kita gitu kan, tentunya kita punya harapan tinggi, konsep yang ya kadang-kadang ingin punya impian yang tinggi kan seperti itu. Kadang kita melihat di atas ya, artinya dari YouTuber-YouTuber yang sudah sukses kita ingin mengikuti jejak mereka, dan kadang juga walaupun kita punya konsep, punya tema yang sudah kita pikirkan, tetapi itu tidak sesuai harapan yang kita dapatkan ya teman-teman. Jadi inilah kadang-kadang menjadikan suatu, artinya kita mencari jalan pintas, cara melihat channel orang lain itu ramai, kemudian kita ikut-ikutkan seperti itu, dan kita melepas tema kita awal yang kita bahas pada awalnya seperti itu. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya teman-teman, ketika saya itu merubah tema ya pada dua channel saya teman-teman ya, itu sedikit melenceng, artinya dari tema pertama itu melenceng ke yang berikutnya, karena ya tadi, karena kita melihat channel orang lain baru membuat akun YouTube kok sepertinya sudah bisa meledak dan direkomendasi oleh YouTube kan. Jadi kadang kita itu sebagai manusiawi ya teman-teman ya, kita punya sifat ingin seperti mereka kan seperti itu. Nah, ternyata konsep itu pun kita belum bisa maksimal. Nah teman-teman, ini salah satu contoh. Ini pada channel saya pribadi ya teman-teman. Awalnya itu pembahasan saya memang mayoritas, artinya konsep awal saya karena saya itu berdagang. Jadi kegiatan pada saat dagang-dagang saya itu saya upload seperti itu kan. Kemudian ya walaupun tidak seramai orang lain, artinya tapi tetap konsisten, artinya teman-teman ya, tetap pada pembahasan tentang perdagang, artinya dagang saya sendiri, dagang odading dan cakwe. Jadi pembahasannya kebanyakan ke tema-tema itu. Adapun yang sedikit artinya mendekati ya seperti pembahasan tentang bahan-bahannya kan seperti itu, tapi itu masih menjurus pada usaha itu. Nah kemudian karena saya sendiri sering berpindah tempat, artinya karena memang kemarin di perantauan kemudian pulang, ini habis bahasa nih seperti itu. Daripada saya tidak mengisi channel tentang pembahasan tersebut, kadang kita berpikir dan melihat channel orang lain itu berkembang dengan cepat kan, hingga kita mengikuti yang lain. Nah ternyata dengan mengganti tema ataupun mengganti konsep kita itu bukan malah mengeluarkan memecahkan suatu masalah, tapi bukan seperti itu. Yang kita dapat hanya konten kita itu penontonnya atau viewernya itu semakin turun. Nah ini ya bisa kita bandingkan teman-teman, ketika saya membuat channel yang dahulu, walaupun itu tidak seramai, artinya tidak seramai yang orang lain punya, artinya tapi tetap masih ada penontonnya di atas, artinya puluhan bahkan ratusan dan seperti itu. Nah pada saat ini beberapa kali ini saya coba dengan tema lain, ternyata hasilnya lebih parah seperti itu. Jadi ini menjadi suatu gambaran kita ya teman-teman, bagi kita sebagai YouTuber pemula, itu artinya kita memang harus konsisten. Bukan saja konsisten tentang kita harus mengupload seperti itu, tetapi tema kita pun kadang kalau kita sudah berada di luar konsep awal itu hasilnya pun akan tidak maksimal, karena artinya itu semakin berkurang. Nah ini hasil dari saya peroleh teman-teman, artinya pengalaman yang nyata seperti itu secara real. Kadang kita sebagai manusiawi kan mempunyai target-target tinggi, tapi ini sebuah pembelajaran ya teman-teman, bahwa ketika kita mengganti konten ataupun mengganti tema konten kita itu ternyata bukan hal yang baik. Nah, apa kira-kira hal apa ya teman-teman yang harus kita lakukan? Nah, kalaupun teman-teman, saya pribadi ini setelah saya mengevaluasi ya, seharusnya itu kalau kita merubah tema itu masih tidak jauh. Upamanya kalau saya usaha tentang kuliner, berarti kita harus tetap pembahasannya tentang kuliner walaupun itu tidak satu bidang kan seperti itu. Nah, itu yang bisa saya
simpulkan dan saya tangkap ternyata kan seperti itu. Tapi sekali lagi kita masih punya harapan bahwa yang penting kita itu bisa konsisten kan seperti itu teman-teman. Nah jadi intinya teman-teman, ketika kita membangun sebuah konten ataupun tema itu memang ketika kita habis bahan, artinya seperti itu kita harus kreatif, lebih inovatif ya seperti itu. Jadi selain aktif, kreatif dan inovatif. Jadi kita bisa memberikan suatu bahasan-bahasan lain yang tidak jauh-jauh melenceng dari tema awal kita. Nah ini satu hal yang menarik ya teman-teman, buat teman-teman semua, baik buat saya pribadi dan teman-teman. Ternyata ketika kita merubah tema kita itu memang tidak baik buat channel kita. Nah seharusnya kalau saya melihat ya, saya mempelajari teman-teman yang lain, artinya youtuber-youtuber yang lain itu kadang mereka itu punya banyak channel. Jadi setiap channel itu bahasanya memang beda-beda. Tapi kita sendiri sebagai youtuber pemula mungkin belum berpengalaman ke arah situ, sehingga kalau kita mau membuat channel lain, sedangkan ini aja belum berjalan ya teman-teman, sehingga kita juga kadang khawatir ya bagaimana nanti kita malah pecah konsentrasi kita, akhirnya tidak jadi semua. Tapi bagi teman-teman yang saya lihat ya, yang sudah senior, artinya sudah memang menggeluti sangat-sangat dalam menggeluti di YouTube ini, mereka tuh bisa seperti itu, membuat channel yang banyak tetapi dengan bahasan-bahasan yang berbeda. Tapi kita sendiri sebagai orang awal, youtuber awal, itu kadang kita kebingungan untuk arah sana, jangankan untuk arah sana, kadang kita membangun channel kita yang utama saja kita sudah kewalahan. Nah jadi itu ya teman-teman, hasil yang saya dapatkan ketika tema kita berubah dari konsep awal, sehingga ini menjadi suatu cerita buat teman-teman dan bahan pembelajaran buat teman-teman semua. Ketika membangun channel itu seharusnya konsisten, bukan hanya konsisten terhadap kita mengupload, membuat video, dan harusnya konsisten pada tema dasar kita. Kemudian kita harus super aktif, artinya kita harus semakin lama kita itu memperbaiki segala yang kita terapkan, artinya bukan saja cara kita, kemudian cara kita membuat video, kemudian tayangan-tayangan di video kita itu seharusnya semakin bagus kan seperti itu. Nah tapi kadang-kadang kita itu karena terlalu ambisi, jadinya kita hanya mengejar yang kelihatan ramai kan seperti itu ya teman-teman. Nah itu ya teman-teman, sedikit kesimpulan dari saya. Ketika kita ingin merubah suatu konten itu memang harus sangat dipikirkan, karena dampaknya tidak bagus buat channel kita sendiri, dan itu akhirnya membuat view kita, artinya penonton kita itu akan semakin sepi. Nah, karena ini nyata ya teman-teman, yang saya lakukan ini seperti itu. Tapi kita tetap harus optimis, walaupun kita penonton sepi, harapannya suatu saat YouTube memberikan kita suatu apa sehingga nantinya kita channel kita direkomendasi oleh YouTube, sehingga nanti viewernya semakin banyak ya teman-teman. Jadi itu saja teman-teman, sedikit pengalaman dari saya, sedikit berbagi cerita dari saya. Kita lanjut nanti di tayangan dan video berikutnya tentang cerita tentang bagaimana pengalaman-pengalaman sebagai youtuber, terutama sebagai youtuber pemula. Terima kasih teman-teman, kita berjumpa lagi pada tayangan-tayangan berikutnya.